Pernahkah Anda ingin membantu teman, rekan kerja, atau bahkan keluarga dengan memberikan masukan, tapi malah takut salah ngomong dan jadi runyam? Atau mungkin Anda sendiri pernah menerima kritik yang bikin hati panas. Faktanya, feedback itu seperti pisau, tajam dan berguna jika dipakai dengan tepat, tapi bisa melukai jika dipakai sembarangan. Pada kali ini kita akan bahas bagaimana caranya memberikan feedback yang bukan cuma keluar dari mulut, tapi benar-benar masuk ke hati. Membangun, bukan merobohkan. Karena di dunia yang penuh tantangan ini, kita semua butuh berkembang. Dan itu dimulai dari komunikasi yang jujur, tapi tetap menghargai. Mari kita mulai. Bangun iklim psikologis yang aman, atau psychological safety. Menurut Amy Edmondson dari Harvard Business School, psychological safety adalah fondasi utama agar orang mau mendengar dan meresapi feedback tanpa rasa takut atau terancam. Di Indonesia, budaya jaim atau jaga image sering membuat orang defensif saat menerima kritik. Sedikit tips dari kami, mulailah dengan small talks yang hangat sebelum masuk ke inti pembicaraan, dan ciptakan suasana non-hierarkis. Posisikan diri Anda sebagai partner, bukan atasan atau guru. Tanyakan izin sebelum memberikan feedback. Penelitian yang dilakukan oleh Stone and Hinn dalam Thanks for the Feedback menunjukkan bahwa orang lebih terbuka pada masukan ketika mereka merasa punya kendali atas situasi. Di Indonesia, di mana menjaga harga diri sangat krusial, meminta izin adalah bentuk penghormatan yang powerful. Apabila hal ini Anda lakukan, maka dampak yang akan timbul adalah memberikan rasa kontrol yang memperkuat penerimaan dan mencegah reaksi defensif. Fokus pada perilaku, bukan kepribadian. Menurut studi oleh Hinn and Stone, feedback yang menyerang identitas cenderung ditolak karena dianggap personal. Dalam budaya kita, label seperti pemalas atau kurang teliti sering keluar tanpa sadar. Hal ini malah justru menutup ruang dialog. Alih-alih mengatakan, "Kamu tuh ceroboh," coba katakan, "Di laporan kemarin ada beberapa detail yang terlewat. Mungkin kita bisa cek bareng-bareng di lain waktu." Hal ini dapat memberikan manfaat menjaga objektivitas dan menghindari menyentuh ranah harga diri. Sisipkan niat baik dan harapan positif. Penelitian dari Grant and Wierzbowski tentang prosocial motivation menunjukkan bahwa jika orang paham bahwa feedback diberikan demi kebaikan bersama, mereka cenderung lebih termotivasi memperbaiki diri. Hal ini akan memberikan efek membangun rasa dihargai dan memvalidasi kemampuan mereka. Ungkapkan niat. "Saya beri masukan ini karena saya tahu kamu punya potensi yang besar dan ingin lihat kamu makin maju." Lalu tutup dengan harapan, "Saya yakin dengan sedikit penyesuaian, hasilmu bakal lebih maksimal lagi." Dengarkan feedback dari penerima feedback. Dalam Double Loop Learning, penelitian yang dilakukan oleh Ives Girist and Sean, proses feedback yang efektif harus dua arah. Di Indonesia, seringkali feedback terasa sepihak karena budaya senioritas yang dapat memicu ketegangan diam-diam. Hal ini membuat proses feedback menjadi kolaboratif, bukan instruktif, yang dapat memperkuat rasa saling menghargai. Tanyakan, "Menurutmu bagaimana? Ada hal yang saya lewatkan?" Lalu dengarkan dengan terbuka tanpa terburu-buru menyela atau membela diri. Ingat, feedback bukan hanya sekedar bicara, tapi sebagai bentuk kepedulian. Setiap kata yang kita sampaikan adalah kesempatan untuk membantu orang lain menjadi lebih baik. Tapi jangan lupa, cara kita menyampaikannya menentukan apakah pesan itu akan didengar atau malah diabaikan. Mari jadi pribadi yang gak hanya berani kasih masukan, tapi juga tahu cara menyampaikannya dengan bijak.
Karena perubahan besar terjadi bukan hanya karena niat baik, tapi karena cara kita menyampaikannya juga tepat. Terus belajar, terus bertumbuh. Bersama-sama kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga insight hari ini bisa memberi wawasan baru dan membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Serta kami akan sangat menghargai jika Anda mau berbagi pengalaman atau pendapat di kolom komentar. Karena setiap cerita punya makna dan siapa tahu bisa menginspirasi orang lain. Terima kasih.